Kadang aku duduk diam, di antara pagi yang masih basah dan waktu yang terasa lambat lalu bertanya, apa arti kaya sebenarnya? Apakah itu tentang angka-angka di rekening, tentang rumah besar yang tinggi menjulang, atau mobil mewah yang berkilau di parkiran? Dunia hari ini seolah menjawab iya, kaya adalah apa yang bisa kamu pamerkan. Apa yang bisa dilihat orang, tapi benarkah? Ataukah semua itu hanya kulit yang gemerlap namun kosong, di tengah hiruk-pikuk yang tak pernah diam, di antara tayangan yang terus mendorong kita untuk membeli, memiliki, dan membandingkan, ada satu hal yang jarang dibicarakan. Sesuatu yang sederhana, nyaris membosankan, bahkan sering dianggap pelit, menabung. Ya, menabung. Kata yang terdengar seperti sisa masa kecil kita, celengan ayam, koin receh, dan harapan-harapan kecil. Tapi apa jadinya jika aku katakan, menabung bukan hanya soal uang melainkan soal kebebasan. Menabung adalah cara kita menghormati diri sendiri, yang hari ini bekerja keras dan yang suatu hari nanti akan berterima kasih karena pernah dijaga. Menabung bukan sekadar menyisihkan rupiah, tapi menyisihkan ruang untuk bernapas, memberi jarak antara kita dan kepanikan, memberi waktu untuk berkata, aku tidak harus ikut lomba ini. Hari ini aku ingin mengajakmu memandang menabung dari sisi yang berbeda, bukan sebagai beban, tapi sebagai bentuk kasih sayang, bukan sebagai larangan menikmati hidup, tapi sebagai cara untuk memastikan hidup bisa dinikmati lebih lama. Ini bukan tentang jadi kaya raya, tapi tentang punya pilihan, punya waktu, punya tenang. Mari kita mulai. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti dikejar-kejar sesuatu yang tak terlihat? Entah itu waktu, target, atau rasa takut akan kekurangan. Dalam keheningan di sela-sela rutinitas kita tahu ada yang kurang. Bukan uang, bukan kekayaan, tapi rasa aman. Sesuatu yang mungkin kamu anggap membosankan. Sesuatu yang jarang dibahas dengan suara rendah dan penuh makna. Menabung. Tapi bukan sekadar soal nominal. Bukan tentang angka di rekening, melainkan tentang rasa tenang. Tentang kemerdekaan. Tentang pilihan hidup. Kita hidup di dunia yang penuh pencitraan. Instagram penuh dengan orang-orang yang terlihat sukses. YouTube dipenuhi konten tentang mobil mewah, rumah besar, dan gaya hidup yang wah. Dan di tengah semua itu, kita pun terdorong untuk ikut, untuk terlihat berhasil. Tapi mari kita tanya hati kita sendiri. Apakah terlihat kaya itu benar-benar membuat kita merasa kaya? Morgan Housel, dalam bukunya The Psychology of Money, mengajarkan sesuatu yang mungkin tak pernah kamu dengar di sekolah atau kuliah, bahwa menabung adalah salah satu bentuk kekayaan paling sejati, dan bahwa kaya tidak harus terlihat. Kebanyakan orang berpikir, menabung itu untuk tujuan tertentu, menabung untuk beli rumah, menabung untuk menikah, menabung untuk liburan ke Jepang, ke Eropa. Tapi Housel menulis sesuatu yang mengejutkan. Kamu tidak perlu alasan spesifik untuk menabung. Kenapa? Karena hidup tidak selalu bisa diprediksi. Hari ini sehat, besok bisa tumbang. Hari ini kerja, besok bisa di-PHK. Hari ini tenang, besok bisa datang badai. Menabung adalah bentuk persiapan. Dan lebih dari itu, menabung adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Bayangkan kamu punya tabungan cukup untuk bertahan 6 bulan tanpa penghasilan. Apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasa kaya? Mungkin tidak. Tapi kamu pasti akan merasa bebas. Kamu tidak harus bertahan di pekerjaan yang kamu benci. Kamu tidak harus memaksakan senyum dalam tekanan. Kamu bisa berkata tidak pada hal yang tidak sejalan dengan hatimu, dan berkata ya pada hal-hal kecil yang membuatmu hidup. Itulah kekuatan menabung yang memberimu pilihan. Sering kita mendengar orang berkata, nanti deh kalau gaji udah naik baru bisa nabung. Atau, gaji kecil mau nabung dari mana? Tapi kenyataannya, bukan gaji yang jadi masalah, melainkan gaya hidup yang ikut naik seiring penghasilan. Kamu dulu nyaman makan nasi goreng kaki 5, sekarang harus makan di restoran mahal 2 kali seminggu. Dulu pakai motor, sekarang nyicil mobil di luar kemampuan. Dulu cukup nonton YouTube, sekarang berlangganan semua layanan streaming. Penghasilanmu naik, tapi begitu juga pengeluaranmu. Akhirnya, tetap sama, bahkan kadang lebih parah. Morgan Housel menyebut, menabung bukan tentang penghasilan, tapi tentang perilaku. Dan ini sangat dalam. Karena kemampuan menabung tidak datang dari matematika, tapi dari kendali atas diri sendiri. Dari kemampuan untuk berkata, aku tidak butuh ini sekarang. Aku ingin punya ruang untuk napas di masa depan. Aku ingin hidup tenang, bukan terlihat keren. Ada satu bagian dari buku itu yang membuatku terdiam.
Savings can be created by spending less. You can spend less if you desire less. And you will desire less if you care less about what others think of you. Menabung terjadi saat kamu mengeluarkan lebih sedikit. Kamu bisa mengeluarkan lebih sedikit jika kamu menginginkan lebih sedikit. Dan kamu akan menginginkan lebih sedikit jika kamu tidak terlalu peduli dengan apa kata orang. Ini bukan nasihat keuangan biasa. Ini adalah filsafat hidup. Saat kamu tidak butuh pengakuan, kamu tidak mudah tergoda membeli hal-hal yang sebenarnya tidak kamu perlukan. Saat kamu tahu siapa dirimu, kamu tidak mudah terguncang oleh pencitraan. Dan saat kamu hidup sesuai kemampuanmu, kamu perlahan-lahan sedang membangun kekayaan sejati. Karena kekayaan bukan tentang mobil yang kamu kendarai, bukan tentang jam tangan yang kamu pakai, bukan tentang pakaian bermerek atau gadget terbaru. Kekayaan adalah hal yang tidak kamu lihat. Kekayaan adalah tabunganmu, investasimu, waktu luangmu, tenang malammu. Kekayaan adalah pilihan, bukan paksaan. Terkadang, kita terjebak dalam perlombaan yang tidak kita sadari. Kita membeli barang untuk mengesankan orang yang bahkan tidak terlalu peduli pada kita. Dan kita menukar waktu, satu-satunya aset yang tak bisa kembali, hanya demi terlihat berhasil di mata orang lain. Menabung adalah bentuk perlawanan kecil terhadap dunia yang ingin kita terus membuktikan sesuatu. Menabung adalah bentuk kemerdekaan batin. Mungkin kamu berpikir, tapi hidup kan harus dinikmati. Masa nabung terus? Ya, hidup memang harus dinikmati. Tapi pertanyaannya, kapan dan bagaimana kamu ingin menikmatinya? Apakah kamu ingin menikmati hidup sambil cemas karena utang? Atau kamu ingin menikmati hidup dengan damai karena tahu kamu punya cadangan? Menabung bukan berarti menolak kebahagiaan. Menabung justru menunda sedikit kesenangan hari ini untuk kebahagiaan yang lebih damai esok hari. Sekarang bayangkan dua orang. Orang A gaji 30 juta tapi habis setiap bulan. Orang B gaji 7 juta tapi bisa menabung 2 juta rutin setiap bulan. Siapa yang lebih kaya? Yang satu terlihat sukses tapi tidak punya simpanan. Yang satu hidup sederhana tapi punya ruang bernapas. Hidup bukan tentang terlihat hebat. Hidup adalah tentang punya kontrol atas arah langkahmu sendiri. Hari ini mungkin kamu belum bisa menabung banyak. Mungkin cuma 10.000, mungkin cuma 50.000. Tidak apa-apa. Karena menabung bukan tentang jumlah besar. Menabung adalah sebuah niat yang dilakukan berulang-ulang. Dan dalam konsistensi kecil itulah, tumbuh kekuatan besar. Jadi jika kamu sedang dalam masa sulit, jika kamu merasa hidupmu sempit dan dikejar-kejar, mulailah dari satu langkah sederhana. Simpan sebagian. Jangan habiskan semua. Simpan bukan karena kamu takut, tapi karena kamu ingin bebas. Karena pada akhirnya, menabung bukan soal uang, tapi tentang menghormati masa depanmu sendiri. Dan siapa tahu suatu hari nanti, tabungan kecil yang kamu sisihkan hari ini adalah alasan kamu bisa berkata, "Aku bebas. Aku tidak takut, aku siap menghadapi apapun."